Hai Kamurang, selamat petang semua. Saya Mili, host untuk episod kali ini dalam rancangan Cerita Dulu Bah, Kamurang Cerita Kami Dengar. Jadi hari ini kita bersama dengan seorang tetamu yang sangat berbakat dalam seni lukisan. Jadi kalau kamu mau tahu dengan lebih lanjut, kamu boleh stay tune dan ikut ini rancangan sampai habis lah. Sebelum dia perkenalkan diri, sebelum dia cerita tentang pengalaman dia sebagai seorang pelukis sampingan, kita berkenal-kenalan dulu lah kan sama dia. Tanpa membuang masa, kita minta dia perkenalkan diri lah. Silakan. Halo, Hai, dengar. Halo, selamat petang. Selamat petang. Pertama sekali saya terima kasih sebab diberikan peluang ini untuk menjadi salah satu tetamu Ya. untuk cerita dulu, Bah. Cerita dulu, Bah. Jadi nama saya Andrew Charles. Saya berasal dari Pitas Sabah. Okay. Baru berusia 23 tahun. Dan sekarang ini sedang menjalani practical di Sabah Credit Corporation di Penampang. Hobi saya adalah melukis, dan selain itu juga saya menjadikan hobi ini sebagai salah satu sumber pendapatan saya. Kira macam kerja sampingan saya sejak 2016. Oke, jadi pengalaman kau sebagai seorang pelukis potret dan di mana kau dapat inspirasi kau untuk menjadi seorang pelukis? Pengalaman ini saya mulai melukis dari 2016. Jadi sekarang 2021, kira macam 5 tahun sudah lah. Dalam 5 tahun itu memang jangka masa yang lama sudah. Jadi berbagai pengalaman yang saya dapat, sama ada yang baik atau yang tidak baik. Jadi dari kalau yang tidak baik, pengalaman dia itu saya kan seorang pelukis, jadi kebanyakan lukisan saya akan share di media sosial saya, di Facebook, Instagram. Jadi akan ada komen-komen yang bersikap negatif. Tapi saya ambil dari side positif saja. Selain itu juga customer saya ada juga yang dorong tidak menempat, tapi dorong tidak bayar selepas dorong dapat lukisan itu. Sering kali sudah banyak dapat customer macam ini, tapi saya biarkan saja. Saya tidak pernah memviralkan sebab itu jelas saya tidak pernah memviralkan. Saya biarkan saja. Saya ambil itu sebagai bukan rezeki lah. Untuk pengalaman yang baik, saya dapat berkenalan dengan ramai orang, sama ada di kawasan di negeri Sabah saja atau di luar negeri Sabah, serta di luar negara. Saya pernah juga dapat tempahan dari luar negara. Yang pernah juga dari negara Papua, dengan Indonesia. Indonesia rasanya saya lupa sudah, sebab itu tahun 2016. Tapi masa itu lukisan saya masih adalah tidak berapa oke. Harga lukisan saya pun masih tidak mahal. Selepas saya mendapatkan sijil pelajaran Malaysia 2015, saya tidak kerja saya bekerja, saya stay di kampung saja membantu ibu saya sebagai penyari peta. Jadi jadi saya tidak melakukan sebuah pendekatan. Jadi saya mau coba sesuatu yang baru. Saya yakin saja walaupun lukisan saya masa itu tidak berapa saya yakin saja. Dan ada seorang guru saya ini, dia yang bantu saya. Dia bagi saya
alatan lukisan, kertas, pensel, dan alatan lukisan lah. Dialah yang support saya, dialah yang promote saya, dialah yang customer pertama saya, dia beli lukisan saya. Walaupun saya rasa lukisan saya itu kalau dibandingkan yang sekarang jauh beza lah. So, jadi dari sana saya mula macam mau lagi, mau lebih ke depan lagi lah. Jadi dari sana sampai sekarang saya masih menjadi seorang pelukis. Sebab dia salah satu sumber pendapatan saya dari saya SDPM sampai saya university. Sangat membantu. Okay. Jadi boleh dikatakan kau ni seorang yang talented ataupun kau belajar sendiri melukis gitu? Kalau soal talented atau belajar sendiri ini sebenarnya saya tidak talented. Tapi saya memang minat dari umur sejak 7 tahun. Tapi sangat tergila sebab lukisan saya masa itu saya tidak simpan. Tapi tahu lah kan kalau yang kecil-kecil lagi ini lukisan lebih saja. Suka pemandangan. Tapi masa itu saya galakan, jadi dia stop lah sampai saya tingkatan 5. Tapi semasa saya akan pun semasa saya akan 6 saya ada lukis satu potret. Tapi saya lupa sesuai pak mana. Pas itu saya stop sampai tingkatan 5. Saya selalu melukis. Saya sebenarnya dulu suka lukis anime. Oh, anime. Wow. Saya hampir mau buat cerita komik lah, tapi tidak kesampaian sebab dia pun kurang dan itu bahan pun kurang. Maksud saya ilmu lah kurang. Pas itu jadi selepas tingkatan 5 itu dari sana saya belajar sendiri. Jadi saya dapat dikatakan saya bukan talented, cuma minat dan saya belajar sendiri. Saya belajar melalui YouTube dan saya pun heran juga lah. Macam mana saya boleh terkira pandai melukis juga pak? Walaupun saya belajar sendiri, tapi masa itu ilmu sumber rujukan sangat kurang. Saya kurang menonton YouTube. Saya hanya melukis saja, macam practice make perfect lah. Terus saya macam kagum juga lah. Saya pun kagum saya punya family pun macam dong heran juga sebab kami punya keluarga ini bukan dari semua saya seseorang yang melukis. Dong pun heran lah macam gitu. Memang dari minat lah tuh baru dapat macam gitu. Iya. Saya selalu nampak lukisan di Facebook kan. Saya punya seni juga. Saya selalu nampak. Terus saya pun macam, wow cantik, bagus saya lukis. Coba. Tapi saya ada tanya-tanya di sama dia lah. Pas saya ke gambar, mula-mula saya melukis. Oke, jadi untuk menonton di luar sana, si Hendrius ini seorang pelukis potret kan? Kebanyakannya potret lah kan? Ataupun memang potret. Dia lebih ke arah lukisan potret. Jadi tidak. Ya biasalah tuh. Memang kalau tumpukan potret memang dia akan potret lah begitu. Jadi boleh gak tuh kalau kasih tunjuk hasil lukisan kau sama mungkin penonton di luar sana mau tengok? Oke, boleh pak? Boleh. Ya, siap. Oke, kita tunggu si Hendrius kasih tunjuk. Ini. Wow, saya. Ini kamu kenal nggak? Untuk tahun 2000. Francisca. Wow, nice oh. Berapa lama kau ambil masa untuk siap nih? Dalam 1 hari. 1 hari? Ya, saya pernah menyiapkan tempahan 2 muka dalam satu kertas size A3. Wah. 8 jam tanpa makan. Berdiri untuk minum saja. Sebab dia mau diantar gambar itu malam-malam. Jadi saya siap dari malam itu sampai pagi. Saya sambung pukul 6 lah saya bangun. Saya siap sampai pukul 4 petang. Kalau dia mau ambil pukul 5. Jadi saya
saya rajin Hebat, lah 8 jam tanpa makan. Itulah pengalaman saya. Sama aja macam di universiti lah. Iya, Saya pernah job gitu. selalu kau buat lukisan size A4 dengan A3 sejak ataupun macam mana? A4, A3, A2, A1. Wow, Lagi besar, makin A1 tuh besar lah. Iya. Besar juga. Memang besar A1. Jadi kau pernah viral juga pasal yang lu melukis apa? Tidak angkat tangan tuh kan? Ya, tidak kasih yang itu lalu di sana. Oke. Boleh. Itulah pertama kali saya viral ya masa itu 2019. 16 September 2019. 19. Ya. Oke, ambil masa dulu. Kita tunggu dia. Sudah bisa. Siapa tuh? Wow, Sultan no. Memang hebat toh kau nih. Ya. Ini lukisan dia, saya tidak angkat pen. Saya macam bermula dari sini, saya pergi jalan. Satu lah, mulai saya buat baru ini. Satu ini lukisan dalam 15 menit. Ini pun 15 menit. Jadi pengalaman saya semasa melukis ini memang lemah tangan lah. Memang karena tidak penat. Tapi memang samalah dengan muka Sultan tuh. Memang kau ini boleh dikatakan memang seorang talented lah, Hendrius. Memang. Iya. Iya, tapi susah tahu lukis. Ya bisa belajar sendiri lah. Iya. Jadi saya punya pasti lagi lah. Ya, talented kah belajar sendiri. kalau saya tengok memang kau talented lah, memang talented. Jadi apa cabaran kau sebagai seorang pelukis nih, pelukis? Cabaran Iya, cabaran. Kalau saya kan seorang pelukis potret, penjual potret. Di sini salah ini sebenarnya masih kurang lagi lah. Masih kurang pelukis di sini. Jadi saingan dia masih kurang lah. Tapi kalau di Semenanjung sangat banyak. Tapi walaupun kurang saingan, saya tetap akan memastikan skill saya tetap upgrade. Sebab harga saya pun berubah-ubah. Jadi saya tidak mau lah lukisan saya mahal, tapi harga lukisan saya mahal, tapi quality tidak wow. Sebab saya mementingkan quality over quantity. Iya, betul. Jadi ya. Nah itu juga sebaran sekolah pelukis ini bahan terhad. Kalau di daerah kita sini negeri sebelah memang susah mau cari bahan-bahan dia, kecuali di KK dia sedang mau cari bahan dia, tapi kan jauh, jarak sangat jauh, susah mau cari bahan lah. Saya pakai pensil pun yang bisa saja, asalkan skill itu yang penting lah. Skill sangat penting, walaupun kita menggunakan pelbagai sumber, tapi kalau skill macam guna juga lah. Kalau skill itu tidak pro. Oke. Si Hendrius sudah pun kasih cerita dia punya pengalaman, dia punya di mana dia dapat inspirasi dia. Jadi kita berehat dulu sebentar lah. Kembali lagi selepas ini.
Kembali lagi kita dalam segmen cerita dulu bah. Jadi bersama kita hari ini si Hendrius nih yang seorang berbakat, memang berbakat lah dalam lukisan potret. Begitu. Jadi kita sudah dengar dia punya cabaran, dia sudah kasih tunjuk dia punya antara hasil-hasil karya lukisan dia lah. Jadi apa pencapaian tertinggi kau setakat ini sebagai seorang pelukis? Kau punya pencapaian? Pencapaian paling tinggi sekarang ini, saya telah tercalon sebagai salah satu finalis sahabat top influencer and content creator 2021 sempena Pesta Kaamatan. Sebenarnya ada individu yang mencalonkan saya tidak tahu siapa, terus saya pun terkejut. Tiba-tiba saya terpilih di sana sebab dia punya calon-calon yang lain memang yang sangat-sangat berpengaruh besar. Contoh dia Kardon Syamil, Ben Uzair, banyak lagi memang yang sangat berpengaruh besar lah. Memang saya pun memang saya dapat menang lah ini dari 70 lebih terus pergi top 30, jadi saya top 30 juga. Selepas itu saya jadi finalis top 13. Wow. Jadi ya macam ya bangga juga sebab semua dari 12 itu memang yang semua yang hebat-hebat yang sudah dikenal. Iya, yang dikenal. Tentang pasaran diri macam yang dia dapatkan macam dia layak lah macam gitu. Tapi bersyukur juga lah kan sebab Ya, tercalon. juga ada individu yang macam menghargai dia punya bakat. Tapi berbalik dengan dia punya nama tajuk dia punya pertandingan kan sahabat top influencer. Kalau top influencer itu macam jauh lagi, tapi saya lebih pada content creator lah. Saya ada YouTube sendiri, Facebook page, tapi sebenarnya sekarang ini kan saya praktikal sangat susah lah untuk buat konten di YouTube. Dan pencapaian seterusnya adalah saya ada menyertai pertandingan melukis. Macam paling lah, pertandingan ini memang paling besar di Sabah. Macam dinantikan, contoh dia kalau Kaamatan untuk mengadakan yang ditunggu-tunggu. Kalau ini karya pilihan tahunan negeri Sabah. Jadi saya mulai ikut 2000. Memang pertandingannya lama sudah, tapi saya memang kurang terdedah lah. Terutama di sekolah-sekolah di Pitas. Kurang terdedah. Saya pun baru tahu tahun lalu. So, misal dari sana saya mau ikutlah, tapi penyertaan saya pertama kali itu tidak berjaya. Hanya dalam penyertaan saja lah. Untuk 2021, karya saya terpilih untuk size dia lebih besar, macam Evo kan, size dia 80 cm kali 108 cm. Itu minimum dia punya size besar. Nanti kamu ukur lah berapa besar dia. Memang besar. Saya terpilih untuk peringkat bagian lah dalam penilaian sekarang untuk top 30 peringkat bagian. Jadi kalau contohnya saya terpilih untuk top 30, orang akan nilai lagi masuk top 10 untuk peringkat negeri. So itulah pencapaian saya yang saya macam lah sekarang. Karena para tidak boleh tembus lagi di negeri. Amin. Lumayan dia. Ya bahkan sudah di penghujung rancangan. Jadi apa harapan ataupun motivasi kau untuk orang di luar sana lah, yang terutama sekali yang minat melukis? Harapan saya pada orang di luar sana, terutama yang minat melukis, jangan mudah putus asa. Macam saya pernah mudah putus asa, saya hampir putus asa sebab saya melukis masa itu kan saya sebagai masih mengumpul duit. Saya hampir putus asa. Sebenarnya cerita dia macam gini, saya ambil putus asa sebab saya tidak custom. Macam kurang custom saya. Saya pernah dulu dapat custom dalam satu hari itu dalam empat custom. Terus macam lama-lama macam dia sudah. Saya pun macam dia sudah. Mungkin orang sudah suka. Terus saya pun macam lama saya stop jalan dalam beberapa minggu. Tahun juga.
Sebenarnya saya kumpul duit tuh masa itu, saya mau beli handphone. So, saya ada handphone masa university, baru ada telepon sendiri. Wah. Tapi akhirnya yang lukisan duit yang saya kumpul tuh saya tidak terpakai juga untuk beli handphone sebab syukur saya dapat beasiswa. Hmm. Jadi saya harusnya ujung-ujung saya pakailah duit untuk belanja saya semasa di EU. Jadi seterusnya percaya diri, jangan rendah-rendah kepada diri sendiri. Kalau tiba-tiba kamu terpikir mau mencoba itu, try saja. Kita tidak tahu sejauh mana kita punya kemampuan. Dan saya dulu coba saja. Saya tidak bawa baju lukisan saya, yang lukisan saya pertama. Ini memang, memang tidak berapa oke. Macam, kalau saya kasih banding sekarang, memang jauh beza dia lah. Jadi kalau jangan tidak percaya diri, percaya. Dan seterusnya jangan malas. Sekarang ini kan internet di ujung jari saja, sangat banyak dia punya rujukan, terutama di YouTube. Kamu apa kamu cari ujung jari saja, ketik jari terus dapat. Itu jangan malas, sangat banyak ilmu di internet. Betul apa yang kau cakap. Kita mesti berani. Jadi terima kasih kepada Henrius sebab sudi bercerita tentang kau punya pengalaman sebagai seorang pelukis sampingan. Kau juga mana kau dapat inspirasi begitu. Jadi terima kasihlah sebab sudi bercerita, berkongsi pengalaman itu. Oke, kepada kamu yang di luar sana, kalau kamu ada cerita ataupun mau kongsi pengalaman apa-apa saja, cerita seram kah begitu, kamu boleh kontak sabahan.my ataupun kamu boleh komen di bawah. Nanti kami share kamu punya cerita lah. Oke, so itu saja dari kami. Terima kasih, jumpa lagi, bye.